kita masuk ke video kedua. Jadi ini masih lanjutan dari video kemarin ya, dimana kita analisa, dan kita di video kali ini kita akan melihat secara hasilnya seperti apa ya, dimana tidak ada suatu perubahan untuk take profit atau stop loss kita ketika udah masuk ya sudah kita biarin. Jadi kita belajar dimana seperti real account guys. Jadi untuk mengatur kita lebih disiplin, dan juga risk manajemennya kita juga selalu kita coba perhatikan, dan dimana rewardnya juga gak terlalu bagus ya, mungkin cukup oke lah ya, 1/2 udah cukup bagus, tapi kadang kita dapat yang lebih dari 1,2 lebihan berapa lah, tapi yang terpenting kita di bawah 1/3 lah. Seperti itu, kita langsung saja lihat chartnya langsung aja ya, tanpa basa-basi. Let's go guys. Di sini kita update, kita akan di H1 di sini SAUSD ya. Di sini histori yang di sini kita udah hapus, kita fokus ini ya, dimana kita ya ini nggak kubah sama sekali posisinya, sehingga dia break, retest ini ke atas, ambil TP guys, ini ambil TP, kita turun, ranging, spike, ini hampir loh cuy, nih itu hampir loh, ini hampir loh candle apa turun nih, cuman setelah turun dia naik, abis itu dia turun lagi. Alhamdulillah, hampir aja guys, hampir aja sih. Ini intraday ya, dalam sehari itu hanya sih 17. Di sore hari ini tiba-tiba langsung GBP USD langsung turun, dia menembus di area sini, boom, langsung terkena stop loss ya, stop loss 51 pips ya untuk GBP. Baru bikin video hari ini loh, 4 kali ya tiba-tiba ya. Oke guys, kita masuk ke dalam chartnya, yaitu di sini kita masuk ke H4 ya. Jadi H4 kita masuk ke dari atas dulu. Jadi USD CAD kita kemarin call ya, call sih enggak sih, gua analisa sendiri, dan dia masih terjadi satu kenaikan gini ya. Jadi kalau misalnya kita masuk daily, cukup akan terjadi satu kenaikan dikit-dikit nih ya. Jadi kita kursnya di sini masih di 200-an pips. Ini akan menunggu berhari-hari, dan gua hal yang tidak terduga ya. Bentar ya, jadi untuk kita melihat dari euro ya, euro USD sini di time frame tentu di H4 di sini kita melihat terjadi penurunan kemarin ya, terkena gini. Di sini kita open kembali ya. Kemarin kita udah kena take profit, kita open kembali dan kita kena, dan sudah mulai menghijau ini seharusnya ya, menghijau dengan take profit. Kenapa alasan gua masuk di sini, satu, dia akan terjadi koreksi ini, is very strong area support, dan gua percaya kita langsung ngehitnya tuh sampai atasnya guys, atasnya. Jadi kalau kita masuk ke daily, nah daily dia pasti akan kena sini guys. Nah pantulan yang sangat kuat di sini menurutku ya. Jadi kita lihat ya, kalau dia kesini dia pasti kena guys, menurutku dia pasti kena, tapi kita langsung ambil yang atasnya lagi. Ini nunggu, mungkin karena euro ya, forex itu akan menunggu ya seminggu lah, patokannya seminggu biasanya, seminggu. Kemudian di sini ada GBP USD, GBP USD ya masih terlalu range kemarin terjadinya, dan sekarang udah mulai kuat nih, seperti kayak apa ya, time frame-nya tuh pada ini 189 nih, kayak terasa pendek ini, tapi ini 1/5 guys, jadi very strong, tapi kenanya nih cuma sampai segini langsung apa ya, jadi nggak ada suatu drawdown dulu di sini, nggak langsung ya. Dan gua kemarin kayak wah gila sini keren gitu, dan SAU sendiri kemarin kita open lagi guys, tapi kita sudah take profit bro. Jadi ini beneran guys, jadi kemarin gua analisa, gua dapatnya tuh di bagian gua turun di time frame 15 ya, yang dimana ketika dia kemarin kan sudah take profit nih, kena sini nih ya kan. Nah di situ ya, di sini ya kemarin kalau salah di sini, terus dia turun. Nah gua lihat di sini ada opportunity yang dimana supportnya di sini guys. Kenapa ya, balik lagi yang gua udah bilang berkali-kali di sini ya, meskipun baru 2 kali, tapi gua udah lihat di sini banyak pantulan di sini, area support, area demand ya. Makanya gua langsung dengan open, dengan resikonya tuh di 175 pips, dengan take profitnya di 457 pips ya. Nah itu ini kemarin tuh hampir TP ya. Jadi gini guys, jadi kemarin udah turun nih, udah turun ke sini, terus dia naik yang di sini, dimana ini area supply guys, cukup kuat juga nih, tapi dia jebol ya. Ini sudah udah berjalan, tapi ini bol, dan kemarin tuh hari Sabtu ya, nih hari Sabtu tanggal Jumat nih, Sabtu nih dikit lagi mah turun nih, dan gue lihat lagi berarti dia mengindikasikan dia jebol. Kemudian dia retest, di sini ada suatu imbalance juga nih, is very area supply, sini tuh area resisten ya, kemudian dia akan terjadi suatu kenaikan nih besok Seninnya, dan terjadi kenaikan. Gue bangun jam berapa, jam 9, gue lihat wah gila, langsung naik berapa nih, langsung dia naik di
60 pips, 600 pips ada guys, gila sih ya. Untuk ini SAU kita lanjut ke Euro CPY. Dan Euro CPY di sini kita pembukaan untuk hari Senin ini udah cukup kena sih harusnya, ini udah kena, dimana kita TP di 294 pips ya. Seperti video kemarin kita nggak ada suatu perubahan untuk bagian perubahan ini, jadi kalau udah kena ya udah kita coba untuk jadi tidak mengubah guys. Jadi drawdown sedikit, kemudian kita masuk ke WCPY ya. Jadi di sini kemarin drawdown set, dia lagi masih on progress. Kemarin tambah satu layer lagi di sini ya, karena di sini kita pakai metode breakout, simple aja breakout. Dan di sini kemarin sudah, yang sini sudah kena tentu ya. Kita kemarin udah TP di sini 200 pip ya, dengan H4 200 pip. Ini juga lagi berjalan mau menyentuh 277 pips, kita fokus ke sini ya. Take profitnya ya, di sini langsung dia break. Jujur untuk JP sendiri gua gak nyangka sih secepat ini. Mungkin prediksi gua tuh mungkin seminggu ini, tapi ternyata langsung cepet sekali. Jadi kayak wah gila sih ini. JP is powerful sih untuk minggu kemarin ya. Ini kan minggu baru ya. Kita masuk audit JP juga kita hampir masih in progress, hampir kena TP, tapi dia ya kan sini gua analisa turun gua udah tahu nih batasannya. Waduh nih kayaknya enggak udah nyentuh nih. Gua tuh kemarin kasih sini ya, tapi masih terlalu bawah, hampir nyentuh beberapa berapa pips di bawah 0, berapa pips gitu. Langsung naik ini doji, waduh naik nih. Ya udah kita cari opportunity, kita dapetnya di sini dengan di sini stop loss 73, di sini di 187, jadi kurang dikit lagi nih. Kemudian di CAD ya, di CAD JP di sini juga hampir kena, masih agak setengah jalan nih. Kita masih di 273, di sini stop loss 94, langsung terbang juga ya. Dan di sini kita baru open di sini satu layer lagi. Kenapa sih bang? Nah di sini gua lihat suatu opportunity yang dimana di sini membentuk suatu sinyal untuk kita pakai strategi breakout sih, kurang lebihnya seperti itu. Seketika kita tren ini, ketika dia break ya pasti dia kena, dan harusnya untuk dia kembali ke sini akan jauh lebih harusnya lebih ke atas lagi gitu. Targetnya kita sesuai di sini, sesuai dengan analisa histori sebelumnya lah, berpacu kepada support and resistance seperti itu guys. Ini CAD dan Euro New Zealand. Nah di sini Euro dia lagi koreksi ke bawah ya, dimana di sini dia udah terjadi ya ranging ya, bisa dibilang dia udah break ya, dari sini lalu dia ranging dulu, dan dia lagi koreksi yang dimana gua lihat tuh dia akan koreksi sampai sini, seharusnya dia akan berhenti di area sini. Tapi kalau misalnya dia jebol mungkin dia akan di area sini guys, tapi dan ini mungkin akan terkena stop loss, harusnya dia sampai sini dan seharusnya akan terjadi suatu kebalikan. Dan di sini USD JPY kita sudah TP juga nih, yang dimana kita coba masuk H4. Nah ini kita open ya kemarin ya, ini yang masih in progress sekarang udah TP ya, TP di sini 252 pips. Dan kemarin gua sebelum terbang gua tambah di sini dengan strategi breakout ya, ini udah jelas banget sih dapat 153 pips, jadi udah dua tambah ya. Dan kemudian CAF ya, kita masuk ke CAF. Di sini juga kita TP ya, langsung TP di sini dan dia jebol ke atas guys. Jadi kayak wow, ya itu di luar prediksiku sih setinggi itu guys. Ini kita dapat 164 pips ya. Ini dia turun ya, dia sampai sini is very strong. Jadi ini ada satu kesalahan gua, masih strateginya pengoptimalan sebelum pengoptimalan yang gua udah bilang kemarin. Kemudian dia masih bertahan di sini dan dia langsung naik setinggi ini guys. Jadi wow, mungkin kemarin yang sudah TP itu USD, CHF sama SAU. SAU tuh habis itu gua open lagi guys. Ya SAU sebelumnya udah TP mungkin ya. Ya udah TP, gua terus open lagi. Itu aja sih untuk in progress video yang kedua ini ya.